Koperasi Merah Putih dari Desa untuk Indonesia Maju, dari Gresik untuk Nusantara, Gresik Baru lebih maju. Pemirsa, dalam special event kali ini, pada 21 Juli 2025 dilaksanakan launching 80.000 kelembagaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan di Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Bupati Gresik beserta jajaran Forkopimda dan seluruh insan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga mengikuti acara ini. Tentunya nanti akan ada talk show antara Presiden Republik Indonesia dengan beberapa kepala daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan juga talk show dengan insan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Baik pemirsa, kita akan menyaksikan bersama acara ini tentunya dalam special event berikut ini. Bertempat di Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.000 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli lalu. Dalam acara yang secara langsung dihadiri sejumlah pejabat negara dan 8.523 kepala desa dan lurah se-Jawa Tengah ini juga diikuti oleh 38 gubernur dan 514 bupati wali kota di seluruh Indonesia secara online, termasuk di Kabupaten Gresik yang turut serta dalam peluncuran tersebut secara daring dengan kegiatan yang dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif bersama jajaran Forkopimda, pejabat tinggi dari kementerian dan provinsi, semua camat dan kepala desa sekecamatan Gresik juga menghadiri acara yang digelar pada Senin pagi tersebut. Acara peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih dibuka dengan pembacaan doa dari Gus Miftah. Kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan yang juga tercatat sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa yang melaporkan hanya dalam kurun waktu 2 bulan telah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi desa kelurahan se-Indonesia di telah berbadan hukum dan 108 diantaranya telah siap beroperasi. Capaian ini disebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi solid dari tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, termasuk tim Satgas Percepatan di daerah yang melibatkan para gubernur serta para bupati dan wali kota di daerah masing-masing. Zulkifli Hasan juga mengungkap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dimulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, seperti penggunaan balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai di setiap desa, atau aset pemerintah lainnya. Dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar akan diintegrasikan dan digerakkan pada saat tahap operasional nanti. Untuk persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait akan lebih diintensifkan lagi. Sehingga dengan strategi ini diharapkan eksistensi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat berkembang sesuai target pembentukannya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, telah terbentuk lebih dari 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara sah, secara hukum. Dan 108 diantaranya siap beroperasi. Nanti mereka ingin berdialog dengan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan keberpihakan yang nyata pada rakyat. Pak Presiden, kami bangga mendapat tugas ini. Sungguh Pak, pembantu Bapak semua bekerja keras. Saya mengkoordinir saja. Menteri-menteri di sini Pak, mohon maaf kalau tempat duduknya nggak dapat depan semua. Tapi yang bekerja pembantu-pembantu, menteri-menteri semua Bapak. Menteri Keuangan, ya kalau depan sudah otomatis. Menteri BUMN, Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri pada semua Bapak. Ini harus saya sebut Pak.
Karena ini baru awal. Nanti kalau nggak disebut besok agak kurang semangat. Jadi mesti saya sebut semuanya. Jadi tepuk tangan untuk pembantu-pembantu presiden yang telah bekerja keras. Terima kasih saudara-saudara. Kementerian Dalam Negeri saya sebut lagi Bapak. Ini Pak Tito juga 3 hari rapat terus Pak. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretaris Negara. Pak Pras juga terus-terusan. Terima kasih, nggak kelihatan, mohon maaf. Mohon maaf. Menteri Hukum Bapak, Menteri Hukum menyediakan channel tersendiri. Menteri Keuangan, tinggal kita tunggu Permenkeu-nya Ibu. Kementerian Kesehatan Pak, membantu pustu atau puskesmas atau apotek atau klinik. Menteri Sosial, Kementerian Komunikasi Digital. Izin Bapak saya sebut semua Bapak, biar semangat Bapak. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, terima kasih banyak. Karena ini semua hampir dukungan dari Kementerian BUMN. Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, BPKP, Pak Ateh, terima kasih banyak. Dikawal Pak, takut nanti diperasa kita. TNI Polri, terima kasih juga kami sampaikan kepada Danantara. Himbara Bapak membantu banyak, kemudian juga BUMN Pangan juga membantu banyak. Jajaran direksi Himbara, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah, Bulog, IDPut, Agri dan semuanya termasuk PTPN. Dan terima kasih Pak Joa. Bapak ini yang bangun Pak Joa Pak. Beliau bangun di sini satu, Bapak membangun satu lagi ada di NTT. Ini sangat ideal Bapak. Jadi kalau kita tidak ada sekolah atau tidak ada balai desa, kita harus bangun baru. Ini modalnya sangat ideal dan sempurna. Telkom, Kimia Farma, Bio Farma, Pertamina, Pos Indonesia, PTPN, Pupuk Indonesia, Agrans Pangan, IDPut, Perumbulok, Bank Jawa Tengah. Terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, selaku Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten Kota, camat, kepala desa, lurah. Karena ini kerjaan besar Bapak Presiden, izin sekali lagi kami sebut mereka Bapak. Terima kasih kepada, tadi sudah saya sebut, PT Agrinas Pangan Nusantara, Pak Joa Mota, yang telah membangun ini. Terima kasih kepada teman-teman Dekopin yang hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh 8.563 kepala desa atau lurah serta badan permusyawaratan desa se-Jawa Tengah yang hadir di sini menyambut kedatangan Bapak Presiden. Terima kasih banyak. Peranan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih perlu saya sebutkan satu persatu di hadapan Bapak. Karena sekali lagi Pak, ini kerja besar, kerja seluruh teman-teman tadi Bapak. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa ini hanya baru langkah awal Bapak. Baru 108 yang sudah operasi Bapak. Target kita selanjutnya adalah memastikan selama 3 bulan ke depan seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing. Kami percaya dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, bersama program unggulan Bapak Presiden lainnya, akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa. Akan muncul unit-unit usaha produktif rakyat, sehingga kualitas hidup potensi warga desa akan berkembang jauh lebih cepat. Target sudah kami lampaui Pak Presiden. Terima kasih para wamen. Gerakan ini sudah dimulai dari bawah. Bukan akan berjalan, tapi sudah berjalan. Dengan ini kami pastikan 80.081 kelembagaan koperasi berdiri tegak. 108 mock-up koperasi percontohan siap menampilkan wajah koperasi hari ini dan masa depan. Dan 1 juta pengelola siap mendampingi rakyat desa bangun koperasi desa Indonesia Jaya. Selanjutnya kami mohon arahan sekaligus perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat siang. Kami mohon Menko Bidang Pangan tetap berada di atas panggung. Kami turut mengundang Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas. Di ujung sambutan, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas naik ke panggung untuk menyerahkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual logo Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Zulkifli Hasan. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Jumpa lagi di Ruang Karir, semangat berkarir, program yang mengajak Anda untuk Bukan sekedar populer, mereka punya pengaruh, gaya hidup, opini, bahkan keputusan belanja bisa berubah lewat satu unggahan mereka. Seperti apa profesi mereka? Temukan jawabannya di Ruang Karir dengan tema spesial Peluang dan Tantangan Dunia Influencer. Rabu 30 Juli 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Jawa Timur menjadi pelopor Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan jumlah koperasi terbanyak beroperasi. Seperti apa pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini di Jawa Timur? Selengkapnya kami bahas dalam program Gerahadi untuk Negeri, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.30 hanya di JTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Dalam kegiatan peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ini, secara simbolis juga ada pemberian hibah 3 jenis obat-obatan. Asam mefenamat, paracetamol yang merupakan analgesik, dan antibiotik cefadroxil monohidrat dari Kementerian Pertahanan yang diwakili Menhan Syafri Samsudin kepada Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Selanjutnya, Presiden Prabowo secara resmi menyerahkan surat keputusan Badan Hukum kepada perwakilan Ketua Koperasi Merah Putih. KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten. Jamaluddin Adiwijaya, Ketua KDMP Sumbung Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. KDMP Desa Tambak, Karangdowo, Klaten. KKMP Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ibu Rizka, Ketua KDMP Desa Ceper, Klaten. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan ini sebagai hari yang bersejarah dan sebagai langkah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat serta merupakan ikhtiar untuk memperpendek rantai distribusi bahan penting rakyat, termasuk
obat-obatan. Dan keberadaan Kopdes Merah Putih bisa menjadi momentum untuk menegaskan bahwa koperasi harus mulai hadir nyata di desa dan membantu para petani, peternak, dan nelayan, serta masyarakat. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, yang dia bikin itu PT. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Ini sudah puluhan tahun. Kemudian kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh negara, APBN, langka, tidak sampai ke petani. Kemudian tiap panen yang berhasil
harga untuk petani jatuh. Kemudian datang lagi orang-orang karena tahu para petani susah uang, jauh sebelum panen dia sudah beli dengan harga yang sudah jatuh. Ini turun-temurun. Menurut saya tidak puluhan tahun, ratusan tahun. Ini harus kita potong. Dan kita potong harus dengan langkah yang besar. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya tanya kepada semua penasihat saya tanya, apakah beras, apakah penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras. Kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Dapat laporan-laporan semacam ini, jalan keluarnya apa? Ada yang sarankan saya, Pak, yang ini satu-satunya jalan adalah koperasi. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Dan untuk itu, terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah. Kemudian tiap koperasi akan ada 2 kendaraan. 1 truk, 1 pick up yang lebih kecil. Mungkin ada tadi ada inisiatif apa itu? Ya, bentor, becak motor. Jadi nanti semua hasil tidak akan puso, tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera ke kabupaten atau ke sentra-sentra pasar. Sebaliknya, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh desa bisa segera ke desa. Tidak bisa ditutup. Saya ingatkan semua pengurus, laksanakan tugas dengan baik. Buktikan propaganda bahwa koperasi tidak mungkin berhasil, itu salah. Kepala desa sanggup?
Kepala desa mengawasi, ketua koperasi harus kalian awasi semua. Dan akhirnya, secara resmi, Presiden Prabowo meresmikan kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan di seluruh Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jawa Timur menjadi pelopor koperasi desa kelurahan Merah Putih dengan jumlah koperasi terbanyak beroperasi. Seperti apa pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini di Jawa Timur? Selengkapnya kami bahas dalam program Gerahadi untuk Negeri, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.30 hanya di YouTube. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk resminya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Kopongan iki cepet merantae mulai nang jero toko karo gudang akeh bekakas. Para supir prauto iki ngamuk mulai gak nyebrang-nyebrang nang Bali. Kabeh sumpek rumangsa kesuwen ngenteni. Laku dierui wis ping 3 begal KTC wong wedok. Gak suwe, pelaku moro terus nggawa mlayu manuk sak kandhane sing diteleh nduk pelataran omah. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Usai meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa, Presiden Prabowo didampingi Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan langsung menyapa, melakukan sesi tanya jawab dengan para kepala daerah yang mengikuti acara secara daring. Dan Provinsi Jawa Timur yang dalam kesempatan tersebut Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengikuti acara dari lapangan Desa Pujangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban untuk mendapat kesempatan pertama. Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Menko, para Menteri dan seluruh pejabat yang hadir. Kami lengkap Pak Presiden, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, Kajati, tentu Bupati, dan sebelah kiri saya adalah Ketua Koperasi Pujangan dan sebelah adalah Pak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan di Desa Pujangan ini basisnya adalah pertanian Bapak Presiden, sehingga ikhtiar untuk menjadikan agen penyaluran pupuk ini luar biasa. Kemudian support dari seluruh bulog ini hari ini Pak Presiden kami ingin melaporkan dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur semuanya sudah berbadan hukum Bapak Presiden, dan Jawa Timur ini paling cepat, proses badan hukumnya paling cepat. Dengan segala hormat kami ingin menyampaikan terima kasih. Kanwil Hukum dan Notaris luar biasa, tidak ada hari Sabtu, tidak ada hari Minggu, mereka bekerja luar biasa sehingga seluruh desa kelurahan di Jawa Timur ini sudah berbadan hukum.
Dan hari ini yang sudah beroperasi 23 koperasi desa dan kelurahan. Kami sudah berkeliling Pak Presiden, bahwa support dari Bulog luar biasa, sekarang berproses dari Pertamina juga luar biasa, dan segera dari pupuk Pak Presiden juga kami berharap semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar Pak Presiden, ekonomi dari desa untuk desa dan didedikasikan untuk Indonesia Raya. Jadi izin Pak Presiden, sebelah kiri kami jika diizinkan ada ketua koperasi, berapa anggotanya, berapa omsetnya, kemudian ada kepala desa yang mereka sudah berproses untuk memberikan kekuatan ekonomi di desa Pucangan ini. Izin. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak Presiden, nama saya Muhammad Nasiruddin. Saya Ketua KDMP Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Izin menyampaikan Bapak Presiden bahwa anggota kami saat ini yang bergabung dengan kami sejumlah 560, omset untuk gerai sembako kami itu ada 600 juta lebih setiap bulan Bapak Presiden. Alhamdulillah untuk proses pengusulan badan hukum kita sudah selesai semuanya, dibantu dan didukung sepenuhnya oleh BUMN dan kementerian terkait. Izin menambahkan dari Bapak Pengawas. Bapak, coba lagi. Terima kasih. Saya Santiko, Pak Presiden, Kepala Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Izin menyampaikan ke Bapak Presiden menindaklanjuti apa yang disampaikan Ketua KDMP, bahwa di desa kami Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan, dan saat ini gerai sembako tinggal menindaklanjuti, dan omset kotornya itu 1 bulan 620 juta. Itu omset kotor untuk gerai sembako. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melanjutkan kerjasama dengan BUMN yang lain. Jadi mohon doanya, mohon support dari semuanya agar apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini bisa ditindaklanjuti oleh semua desa. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Saya sangat mendukung sekali program-program seperti ini. Terima kasih Bapak Presiden. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian dari Tuban, ya, dari Jawa Timur. Ibu Gubernur, terima kasih dukungannya semua pihak, Ketua Koperasi dan Kepala Desa sebagai pengawas, luar biasa. Lanjutkan, kita terus akan memperkuat koperasi ini. Ingat, ini adalah pengabdian untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih. Usai Pemprov Jatim yang telah mencatatkan capaian terbentuk 8.494 koperasi merah putih yang berbadan hukum, berikutnya berturut-turut ada laporan dari keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih yang dilaporkan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Sindu Aji, Sleman, lalu ada laporan dari perbatasan dari NTT, ada Bupati Belu, Willy Brodusle, yang melaporkan dari Desa Fatuketi, yang melaporkan sudah ada 2 koperasi desa dan kelurahan di wilayahnya yang sudah siap beroperasi. Saya Willy Brodusle, Bupati Belu. Kami dari perbatasan selalu mendoakan Pak Presiden sehat selalu. Dan hari ini kami ada di Kecamatan Kakuluk Mesa, Desa Fatuketi, dan Koperasi Desa Fatuketi sudah siap beroperasi bersama 1 koperasi di Kabupaten Belu, koperasi Kelurahan Kota Tambua juga sudah siap beroperasi. Dan saya perlu menyampaikan Pak Presiden bahwa Koperasi Merah Putih di Kabupaten Belu kita akan mengusung platformnya digitalisasi koperasi. Digitalisasi koperasi mulai dari perbatasan NKRI. Dan terima kasih Pak Presiden, gagasan
koperasi ini sangat membantu daerah kami, dan kebanyakan pengurus koperasi mereka semua adalah pemuda-pemuda dari desa yang telah bergabung menjadi pengurus koperasi, dan untuk itu saya telah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mengusung atau yang punya pendidikan koperasi, yaitu UKSW di Salatiga. Dari Belu berlanjut laporan keberadaan Kopdes dari Provinsi Sulawesi Utara. Ada Gubernur Andi Sumangeruka yang melaporkan keberadaan Koperasi Merah Putih dari Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Kemudian berturut Provinsi Lampung dan Papua mendapat kesempatan untuk melaporkan perkembangan terakhir Koperasi Merah Putih di daerah mereka. Sudah melaksanakan Musdesus, jadi 100%. Dan yang sudah jalan, koperasi di Papua ada 100, ini sudah bisa berjalan dan kami sudah cek. Ketiga anggota gangster ini ditangkap saat mabuk dan berbuat onar. Kapal jenis feri ini tenggelam diduga akibat terhantam gelombang di Selat Bali. Danau Ranu Regulo ini berada di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki panorama yang memikat. Awalnya Telaga Madiredo ini merupakan sumber air di tengah alam. Namun sejak tahun 2017, telaga ini dikelola oleh pemerintah Saksikan desa untuk Jatim Awan hanya di JTV. Jumpa lagi di Ruang Karir, semangat berkarir, program yang mengajak Anda untuk bukan sekedar populer, mereka punya pengaruh, gaya hidup, opini, bahkan keputusan belanja bisa berubah lewat satu unggahan mereka. Seperti apa profesi mereka? Temukan jawabannya di Ruang Karir dengan tema spesial peluang dan tantangan dunia influencer. Rabu 30 Juli 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Jawa Timur menjadi pelopor koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan jumlah koperasi terbanyak beroperasi. Seperti apa pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini di Jawa Timur? Selengkapnya kami bahas dalam program Gerahadi untuk Negeri, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.30 hanya di JTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan Ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Masih dalam rangkaian kegiatan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa untuk kegiatan di Kabupaten Gresik yang acaranya dipusatkan di Kopdes Merah Putih Desa Pangkahwetan, Bupati Gresik juga menyerahkan piagam penghargaan untuk 3 koperasi desa di Gresik atas inisiatif lokal atau inovasi usaha mereka. Di antaranya yang mendapat penghargaan yaitu Kopdes Merah Putih Pangkahwetan dan Pangkah Kulon yang masuk wilayah Kecamatan Ujung Pangkah, serta Kopdes Merah Putih Dapet yang berada di wilayah Kecamatan Balong Panggang. Selain itu juga ada penyerahan akta pendirian dan sertifikat koperasi serta bantuan mobil operasional pickup untuk mendukung operasional koperasi. Sementara itu, usai acara, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyebut peluncuran kelembagaan Kopdes ini sebagai langkah besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Untuk di Kabupaten Gresik sendiri, tercatat ada 356 koperasi merah putih yang legalitasnya telah rampung sejak bulan April 2025 dengan pendanaan dari dana APBD. Ya, alhamdulillah hari ini sudah di-launching oleh Bapak Presiden terkait koperasi merah putih yang ada di desa maupun kelurahan. Artinya kita mulai start running bagaimana koperasi merah putih yang ada di desa atau kelurahan tersebut substansinya adalah hadir untuk memutus rantai yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Kabupaten Gresik maupun masyarakat Indonesia secara luas, yang mana koperasi merah putih ini menjadi satu sistem atap yang mana bisa mengakses baik itu LPG 3 kilo, kemudian bahan pokok, beras, minyak goreng, dan lain sebagainya, agar harga itu menjadi harga yang terjangkau, mudah didapatkan. Kemudian ekonomi kerakyatan bisa jalan. Ini yang menjadi substansi hadirnya koperasi merah putih yang ada di masing-masing desa atau kelurahan yang ada di masing-masing wilayah. Mudah-mudahan koperasi merah putih desa atau kelurahan ini bisa berjalan dengan baik. Bukan berarti hari ini tadi ada yang omsetnya sudah tinggi-tinggi, bukan seperti itu. Karena ini adalah awal dari koperasi merah putih itu dibentuk. Artinya koperasi merah putih yang ada di desa ini mulai benar-benar dari nol bisa bergerak sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Bupati berharap Kopdes Merah Putih tidak sekedar menjadi tempat transaksi, melainkan pusat layanan ekonomi desa yang bisa menyalurkan kebutuhan pokok dan pupuk subsidi dengan harga terjangkau dan memutus rantai distribusi yang mahal. Kedepan, Pemkab Gresik siap melakukan pendampingan maupun monitoring dan evaluasi MONEF secara berkala untuk Kopdes Merah Putih. Kemudian bekerja sama atau berkolaborasi dengan universitas yang ada di Gresik untuk pengembangan SDM dan modal bisnis. Selain itu, Bupati Fandi Ahmad Yani juga menyebut perlunya MOU agar program Kopdeskal Merah Putih ini bisa berkolaborasi dengan program strategis Presiden yang lain seperti program MBG dan Sekolah Rakyat. Pemerintah Gresik ini juga fokus terhadap program-program Presiden yang lain, Sekolah Rakyat, Dapur MBG, dan lain sebagainya. Otomatis koperasi merah putih desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik ini mungkin butuh setiap waktu. Every time butuh pendampingan. Every time butuh curhat. Pak, saya enggak jalan. Pak, saya sulit jaringannya seperti ini. Pak, saya butuh menembus BUMN. Kami siapkan, strukturnya kami siapkan. Kolaborasi seluruh kampus yang ada di Kabupaten Gresik akan kita libatkan. Kita keluarkan perbuk, kita susun struktur pendampingannya, kita biayai dengan APBD, merekalah yang mendengar every time, tiap hari, every day, melaporkan apa saja kondisi existing koperasi merah putih yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian tim itu yang kita bentuk, baru nanti ketemu kami 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, bersama Ketua Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik. Saya kira itu, Mbak. Gus Yani, pada kesempatan ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Gresik terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Ya, buat masyarakat Kabupaten Gresik, mohon doa dan dukungannya. Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik ini hadir dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang ada di bawah. Silakan hadir di Koperasi Merah Putih Desa atau Kelurahan masing-masing, konsultasi dengan Kepala Desa, konsultasi dengan Ketua Koperasi Merah Putih Desa atau Kelurahan. Mudah-mudahan koperasi niat baik Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ini punya manfaat yang lebih untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Saya yakin dengan program ini kita bisa memutus rantai yang panjang, ketersediaan pupuk, bahan pokok, dan lain harga yang tidak terjangkau. Mudah-mudahan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Terima kasih. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Darmawan,
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Gresik ke depan membutuhkan kerjasama lintas sektor. Selain itu, untuk pengembangan koperasi akan disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing, seperti potensi perikanan di kawasan utara, pertanian di kawasan selatan, dan potensi logistik laut di Bawean. Sejak diluncurkan sama Pak Presiden bahwa di seluruh desa dan kelurahan harus berdiri Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Gresik, alhamdulillah sudah tercapai 100% ya. Dari jumlah desa dan kelurahan sejumlah 356 desa dan kelurahan itu sudah berakte notaris dan sudah berbadan hukum di Kabupaten Gresik, sudah 100%. Seperti apa kemudian kalau dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Pak Darmawan memberikan edukasi terkait dengan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa melihat peluang dari adanya potensi di masing-masing wilayah, Pak? Ya, sementara ini kami memetakan ya di areal perkotaan itu seperti apa mereka. Kemudian di daerah pinggiran, misalkan kalau di daerah kami itu daerah selatan itu kan kegiatan perekonomian warga masyarakat itu kan pertanian. Kalau di sisi utara seperti di Bangkawetan ini, itu karena di pesisir otomatis perikanan, baik budidaya tangkap maupun budidaya yang lain, seperti itu. Bapak, apa kemudian sih yang harus difahami oleh masyarakat bahwa dengan adanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat begitu dan bisa saling melengkapi dengan adanya badan usaha yang memang mungkin terlebih dulu sudah ada? Ya, tentunya peluang untuk masyarakat bahwa kegiatan perekonomian itu tidak tersebar kemana-mana, tetapi di wilayah itu, termasuk dalam hal ini anggota koperasi itu sendiri. Nah, nanti setelah dari sekian kegiatan usaha yang mereka jalankan, nah itu tentunya hasilnya nanti akan kembali kepada anggota itu sendiri, keuntungannya. Dalam rapat anggota tahunan itu mereka disampaikan, oh ini keuntungan kita dari sekian kegiatan akan kembali kepada anggota yang dinamakan SHU. Artinya itu yang harus difahami oleh masyarakat. Kemudian pada kesempatan ini Bapak semangat apa kemudian yang dibawa agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih benar-benar bisa sukses begitu ya, bukan hanya ketika seremoni saja atau peluncuran, tetapi bisa senantiasa berkelanjutan memberi manfaat ekonomi, manfaat sosial bagi masyarakat. Ya, kami tetap akan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kepada teman-teman di koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Gresik selama sekian berjalan itu, mengadakan pelatihan dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi permasalahan yang bisa kami support untuk dari evaluasi itu, solusinya seperti apa, itu kami harus saling menjalin komunikasi dengan teman-teman koperasi dalam hal ini ya, sehingga ke depan tidak hanya saat acara-acara seremoni ini, kami sebetulnya hal semacam ini tidak ada masalah, tetapi yang penting mereka itu jalan. Nah, bahkan salah satu koperasi insya Allah nanti yang bersebelahan dengan sini, itu namanya Bangka Kulon, itu Agustus nanti akan ekspor dari usaha ekonominya, yakni budidaya rumput laut. Itu ekspor ke China. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Ketiga anggota gangster ini ditangkap saat mabuk dan berbuat onar.
Kapal jenis feri ini tenggelam diduga akibat terhantam gelombang di Selat Bali. Danau Ranu Regulo ini berada di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki panorama yang memikat. Awalnya Telaga Madiredo ini merupakan sumber air di tengah alam. Namun sejak tahun 2017, telaga ini dikelola oleh pemerintah desa Saksikan untuk Jatim Awan hanya di JTV. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk miniatur. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Jumpa lagi di Ruang Karir, semangat berkarir. Program yang mengajak Anda untuk Bukan sekedar populer, mereka punya pengaruh, gaya hidup, opini, bahkan keputusan belanja bisa berubah lewat satu unggahan mereka. Seperti apa profesi mereka? Temukan jawabannya di Ruang Karir dengan tema spesial Peluang dan Tantangan Dunia Influencer. Rabu 30 Juli 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Dengan terbentuknya 356 koperasi yang terdiri dari 330 koperasi Desa Merah Putih dan 26 koperasi Kelurahan Merah Putih telah membuktikan komitmen Kabupaten Gresik sebagai pelopor gerakan ekonomi kerakyatan yang digagas oleh pemerintah pusat. Bahkan yang cukup menarik, salah satunya terkait Kopdes Pangkahwetan yang menjadi pusat kegiatan dalam acara peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes di Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Darmawan menyebut, perkembangan cukup pesat Kopdes Merah Putih Pangkahwetan karena sebelumnya sudah memiliki embrio, sehingga berkembang cepat dan saat ini sudah memiliki 325 orang anggota dan sudah memiliki beberapa unit usaha, mulai unit sembako, gudang, klinik kesehatan, apotik, hingga simpan pinjam dan juga terkenal dengan produk olahan hasil perikanan. Diketahui dengan 3.340 hektar tambak aktif, Desa Pangkahwetan dikenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan dan udang di Gresik. Namun, tidak semua hasil tambak dijual dalam bentuk mentah. Sebagian hasil budidaya kini telah diolah menjadi produk UMKM yang diharapkan menjadi andalan utama koperasi desa. Selain itu, secara struktural, Kopdes Merah Putih Pangkahwetan memiliki keunggulan dibanding koperasi desa lain. Salah satunya adalah sistem kartu tanda anggota KTA sebagai identitas sekaligus akses untuk mendapatkan layanan koperasi yang telah dimiliki oleh seluruh anggota koperasi sebanyak 325 orang. Ya, untuk per hari ini kita sudah ada 325 anggota dari berbagai macam elemen masyarakat. Tentu terkait dengan inovasi, saya rasa Kopdes Merah Putih Pangkahwetan ini ada satu inovasi yang belum dilakukan oleh koperasi yang lain, yakni setiap anggota sekarang sudah kita buatkan kartu tanda anggota koperasi. Ada namanya, ada nomor induknya. Tentu kartu itu bisa menjadi tanda kalau beliau adalah anggota untuk mendapatkan hak dan fasilitas dari koperasi itu. Ya, kalau di Pangkahwetan lebih condong pada perekonomian perikanan, budidaya. Sehingga kemarin selain launching Kopdes, kita juga menjadi salah satu nominasi Kampung Nelayan Merah Putih Sub Budidaya. Artinya dengan geografis masyarakat kita yang mata pencariannya petani tambak, masyarakatnya yang luas, penduduknya yang banyak sekitar 12.000 itu, tentu menjadi modal kita market satisfaction-nya untuk bagaimana masyarakat bisa berkesinambungan. Contoh kecil aja, selama ini kalau budidaya itu masih banyak ijon yang ada di masyarakat, barangkali solusi Kopdes itu bisa menjadi alternatif.
Dengan segala kelebihan tersebut, menurut Wakil Bupati Asluhul Alif, Kopdes Merah Putih Pangkawetan ini terpilih menjadi salah satu dari 108 mock-up koperasi percontohan dalam kegiatan launching kelembagaan secara nasional. Bicara terkait dengan layanan, apa saja yang tersedia di sini? Utamanya kita sekarang berada di Koperasi Desa Merah Putih Pangkawetan, Kecamatan Ujung Pangkah. Iya, alhamdulillah kita sekarang berada di Koperasi Desa Merah Putih Pangkawetan. Di sini ada mock-up dari Kementerian Koperasi. Yang pertama di sini ada klinik, didirikan klinik, kemudian apotik, kemudian simpan pinjam, terus kemudian gudang. Nanti untuk hasil pertanian maupun hasil perikanan dimasukkan ke gudang. Terus kemudian ini ada mobil karena untuk distribusi. Kemudian bulog. Kemudian dari Petrokimia Gresik itu distribusi pupuk. Jadi di Pangkawetan ini mock-up-nya ada beberapa dan ini menjadi pilot project nanti untuk Koperasi Desa Merah Putih desa-desa yang lain. Dokter, terkait dengan layanan kesehatan, ada klinik di sini. Bisa dijelaskan bagaimana kemudian masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan dengan optimal layanan yang ada di sini? Iya, jadi klinik yang ada di Koperasi Desa Merah Putih ini didampingi oleh teman-teman Dinas Kesehatan melalui puskesmas di masing-masing kecamatan. Jadi selama ini memang puskesmas itu di satu kecamatan maksimal mungkin hanya ada 2 puskesmas di setiap kecamatan di Kabupaten Gresik. Kemudian di setiap desa itu adanya biasanya bidan desa sama perawat desa. Kliniknya itu biasanya praktek pribadi, klinik swasta. Lah, negara ini hadir melalui Koperasi Desa Merah Putih ini ada klinik yang langsung memang diawasi oleh pemerintah, yaitu klinik Desa Merah Putih ini. Yang menjadi catatan dari Dr. Alif kali ini lebih pada pentingnya keberadaan MOU antara Kopdes terutama yang memiliki unit usaha klinik kesehatan dengan BPJS agar biaya pengobatan untuk warga desa bisa digratiskan. Ya, saya hanya berpesan dan ini juga harus direspon sama pemerintah pusat adalah masyarakat seluruhnya ini sudah terdaftar BPJS. Klinik yang dibentuk di Koperasi Desa Merah Putih nantinya harus MOU dan harus dipermudah bekerja sama dengan BPJS. Kalau tidak, maka masyarakat tidak akan pernah mendapatkan layanan gratis. Karena layanan gratis itu MOU PPK 1 sama BPJS. MOU puskesmas klinik dengan BPJS. Maka jika ada klinik di Koperasi Desa Merah Putih, maka harus dipermudah oleh BPJS Kesehatan untuk MOU agar masyarakat mengaksesnya seperti amanatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah gratis. Ya pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan di mana tadi di Koperasi Desa Merah Putih Pangkawetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Bupati Gresik beserta jajaran Forkopimda dan seluruh insan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Gresik juga mengikuti acara tersebut melalui daring. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program spesial event dan talk show kali ini. Saya Mustika Ratna, terima kasih. Koperasi Merah Putih, dari desa untuk Indonesia maju, dari Gresik untuk Nusantara, Gresik baru lebih maju. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan Ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja.
40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV.